Halo semuanya. Selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk, kita mulai kisahnya. Aku hancurkan pesta pernikahan mantan suamiku dengan si pelakor. Aku buat mereka malu dengan aku bawa polisi untuk menangkapnya. Atas perbuatan mereka yang dulu merencanakan untuk menggugurkan janinku agar mereka bisa menikah. Aku buat nasib mereka malu dan hancur. Dinda adalah seorang wanita yang tumbuh dalam keluarga sederhana tetapi penuh cinta. Ia dibesarkan dengan nilai-nilai ketulusan dan kerja keras oleh orang tuanya yang selalu mengajarkannya untuk mandiri. Sejak kecil, ia sudah terbiasa membantu ibunya berjualan di warung kecil mereka, sementara ayahnya bekerja sebagai tukang kayu. Kehidupannya yang jauh dari kemewahan membentuk kepribadiannya menjadi sosok yang kuat, sabar, dan tidak mudah mengeluh. Setelah lulus dari universitas dengan perjuangan yang tidak mudah, Dinda bekerja di sebuah perusahaan sebagai staf administrasi. Ia tidak pernah mengeluh tentang pekerjaannya meskipun terkadang merasa lelah. Baginya, yang terpenting adalah bisa hidup mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Selain cerdas dan pekerja keras, Dinda juga dikenal sebagai wanita yang lembut dan penuh kasih. Ia selalu peduli terhadap orang-orang di sekitarnya dan tidak segan membantu mereka yang membutuhkan. Di sisi lain, ada Diki, seorang pria dengan latar belakang yang berbeda dari Dinda. Ia berasal dari keluarga yang lebih berada, meskipun tidak bisa dikatakan sangat kaya. Sejak kecil, Diki terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan dengan mudah. Ia adalah sosok yang ramah dan penuh pesona, membuat banyak orang menyukainya. Namun, di balik senyum hangatnya, Diki memiliki sifat ambisius yang terkadang membuatnya mudah dipengaruhi, terutama oleh keluarganya. Pertemuan pertama Dinda dan Diki terjadi secara tidak terduga di sebuah seminar kewirausahaan. Saat itu, Dinda datang sebagai peserta, sementara Diki adalah salah satu panitia acara. Diki, dengan pembawaannya yang ramah dan supel, tidak butuh waktu lama untuk mendekati Dinda. Ia merasa tertarik pada sosok Dinda yang cerdas dan rendah hati, berbeda dengan kebanyakan wanita yang pernah ia kenal sebelumnya. Setelah pertemuan pertama itu, mereka semakin sering berkomunikasi. Diki dengan berbagai cara selalu berusaha membuat Dinda tertawa dan merasa nyaman. Sementara itu, Dinda yang awalnya bersikap biasa saja mulai merasakan perasaan berbeda setiap kali berbicara dengan Diki. Perhatian dan sikap manis Diki membuatnya jatuh hati, meskipun di dalam hatinya masih ada keraguan. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Diki menunjukkan sisi penyayangnya yang membuat Dinda merasa dihargai. Ia selalu ada di saat Dinda membutuhkan, menghiburnya saat sedang sedih, dan mendukung setiap impian yang ingin Dinda raih. Dinda pun akhirnya menerima Diki dalam hidupnya. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Hubungan mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan merajut mimpi untuk masa depan. Diki selalu berjanji bahwa ia akan menjadi pria yang bertanggung jawab dan mencintai Dinda sepenuh hati. Bagi Dinda, Diki adalah anugerah dalam hidupnya, seseorang yang membuatnya merasa istimewa dan dihargai. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Sejak awal, keluarga Diki, terutama ibunya, tidak pernah benar-benar menerima Dinda. Meskipun Dinda adalah wanita yang baik, bagi ibu Diki, status sosial Dinda masih jauh di bawah harapan mereka. Ibunya ingin Diki menikah dengan wanita dari keluarga terpandang yang bisa meningkatkan status mereka. Namun, Diki bersikeras mempertahankan hubungannya dengan Dinda. Ia meyakinkan Dinda bahwa cinta mereka lebih kuat daripada pandangan orang lain. Setelah beberapa tahun bersama, Diki akhirnya melamar Dinda. Lamaran itu membuat hati Dinda berbunga-bunga, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya ke depan mungkin tidak akan mudah. Namun, karena cintanya yang besar pada Diki, ia tetap menerima lamaran itu dengan penuh keyakinan. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana, berbeda dari ekspektasi keluarga Diki yang menginginkan pesta mewah. Dinda tidak merasa tersinggung. Ia mengerti bahwa dirinya bukanlah menantu idaman bagi mereka.
Yang terpenting baginya adalah membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia bersama pria yang ia cintai. Awal pernikahan mereka diwarnai dengan kebahagiaan. Meskipun hidup sederhana, Dinda dan Diki saling melengkapi. Diki masih menunjukkan sikap manisnya, selalu mencium kening Dinda sebelum berangkat kerja dan sering mengejutkannya dengan hal-hal kecil yang romantis. Dinda berusaha menjadi istri yang baik. Ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, memastikan bahwa suaminya berangkat kerja dengan hati yang tenang, dan selalu menyambutnya dengan senyum hangat saat pulang. Dinda percaya bahwa cinta mereka bisa menghadapi segala rintangan. Namun, perlahan-lahan, kebahagiaan itu mulai terkikis. Diki yang dulu begitu perhatian, mulai berubah. Ia semakin sibuk dengan pekerjaannya dan sering pulang larut malam. Awalnya, Dinda berpikir bahwa itu hanya karena tekanan pekerjaan. Namun, seiring waktu, sikap Diki semakin dingin. Ia tidak lagi sehangat dulu, jarang mengajak Dinda mengobrol, dan sering terlihat gelisah. Dinda mencoba memahami, berpikir bahwa mungkin suaminya sedang lelah. Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang Diki sembunyikan darinya. Ia berusaha menepis rasa curiga, tetapi perubahan Diki semakin jelas. Rumah tangga yang dulu terasa penuh kebahagiaan kini mulai terasa hampa. Dinda berusaha mempertahankan semuanya, berpikir bahwa setiap pernikahan pasti menghadapi ujian. Namun, ia tidak tahu bahwa badai besar sedang menanti di hadapannya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Sejak awal pernikahannya, Dinda selalu berusaha menjadi istri yang baik. Ia berusaha menyesuaikan diri dengan keluarga Diki, terutama dengan ibu mertuanya, Bu Ratna. Namun, usaha Dinda seolah tak pernah cukup. Bu Ratna adalah wanita yang sangat mementingkan status sosial. Baginya, memiliki menantu dari keluarga biasa saja adalah sebuah kegagalan. Sejak awal, ia tidak pernah menyukai Dinda. Meskipun Dinda sudah menunjukkan sikap hormat dan patuh sebagai menantu, tetap saja di mata Bu Ratna, Dinda tidak memenuhi standar yang diinginkannya. Setiap kali Dinda datang ke rumah mertua, ia selalu merasakan tatapan merendahkan dari Bu Ratna. Seolah keberadaannya hanyalah sebuah kesalahan yang harus segera diperbaiki. Kamu itu istri Diki, tapi lihatlah dirimu, masih saja seperti orang biasa. Seharusnya kamu mulai belajar bagaimana menjadi istri seorang pria sukses. Penampilan itu penting, Dinda. Jangan membuat Diki malu karena punya istri yang tidak tahu cara berdandan dengan benar, ucap Bu Ratna suatu kali saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu. Dinda hanya tersenyum, menahan perasaan yang mulai terluka. Ia tidak pernah membantah, meskipun dalam hatinya ia merasa tidak ada yang salah dengan dirinya. Ia mencintai Diki bukan karena status atau kekayaan, tetapi karena ketulusan. Namun, bagi Bu Ratna, menantu seharusnya bisa menaikkan derajat keluarga, bukan malah menurunkan. Tak hanya itu, setiap kali Dinda memasak atau membantu pekerjaan rumah di rumah mertua, selalu saja ada kritik yang dilontarkan. Masakanmu ini terlalu hambar, Dinda. Istri itu harus bisa memasak yang enak supaya suaminya betah di rumah. Kalau Diki lebih suka makan di luar, jangan salahkan dia. Kamu harus belajar lebih banyak lagi, kata Bu Ratna suatu hari dengan nada meremehkan. Dinda hanya mengangguk, menelan sakit hatinya dalam diam. Sejak kecil, ia memang terbiasa memasak sendiri. Orang tuanya tidak pernah mengeluhkan masakannya. Namun, di rumah ini, apapun yang ia lakukan seolah salah di mata mertuanya. Dinda berharap Diki bisa membelanya. Namun, sejak menikah, perlahan-lahan Diki mulai berubah. Jika dulu ia selalu melindungi Dinda, kini ia justru lebih sering diam. Setiap kali ibunya mengkritik Dinda, Diki hanya menghela napas panjang atau sekadar tersenyum kecil tanpa membela istrinya. Dinda mulai merasakan perubahan sikap Diki yang semakin mencolok. Diki tidak lagi sehangat dulu. Awalnya, ia berpikir bahwa mungkin suaminya hanya lelah dengan pekerjaannya. Namun, semakin hari, sikap Diki semakin sulit dimengerti. Ia mulai sering pulang larut malam, menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah tanpa alasan yang jelas. Dinda mencoba bersikap pengertian. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu mengekang. Namun, semakin lama, Diki semakin menjauh. Jika dulu mereka sering mengobrol sebelum tidur,
Kini Diki lebih memilih bermain dengan ponselnya atau langsung memejamkan mata tanpa menghiraukan keberadaan Dinda di sampingnya. Jika dulu Diki selalu mencium kening Dinda sebelum berangkat kerja, kini ia bahkan tak lagi berpamitan seperti biasa. Dinda mulai merasa kehilangan kehangatan rumah tangga yang dulu mereka bangun bersama. Pernah suatu malam, Dinda memberanikan diri untuk bertanya, "Diki, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kamu sibuk sekali. Aku merasa kita semakin jauh." Diki yang sedang sibuk dengan ponselnya hanya menjawab singkat tanpa menoleh. "Aku capek, Din. Jangan banyak tanya, ya." Jawaban itu membuat dada Dinda sesak. Ia tidak ingin terlalu berpikir negatif, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang berubah dalam pernikahan mereka. Di sisi lain, sikap mertua semakin membuat Dinda tertekan. Setiap kali bertemu, Bu Ratna selalu menyindir bahwa Dinda belum juga memberikan cucu untuk mereka. "Sudah berapa lama kalian menikah? Kenapa sampai sekarang belum ada tanda-tanda kehamilan? Jangan-jangan ada yang salah sama kamu? Kamu sudah periksa ke dokter?" Dinda merasa tertusuk dengan kata-kata itu. Seolah semua kesalahan ada padanya. Padahal, ia dan Diki belum pernah memeriksakan diri. Belum lagi, Diki sendiri yang akhir-akhir ini mulai menjaga jarak darinya. Dinda mulai merasa kesepian dalam rumah tangganya sendiri. Ia berusaha tetap tersenyum, tetap menunjukkan wajah bahagia di hadapan orang-orang. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sendirian. Suaminya yang dulu selalu bersikap hangat kini terasa begitu jauh. Di saat ia membutuhkan dukungan dan kasih sayang, Diki justru semakin sulit dijangkau. Ia tidak lagi pulang tepat waktu, jarang mengangkat telepon Dinda, bahkan beberapa kali ia lebih memilih menghabiskan akhir pekan di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Malam-malam terasa semakin sunyi bagi Dinda. Ia sering terbangun sendirian di tempat tidur, mendapati suaminya belum pulang. Jika dulu Diki selalu memberitahu jika ia harus pulang terlambat, kini Dinda harus menunggu tanpa kepastian. Hatinya semakin lelah. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Yang ia tahu, pernikahannya yang dulu begitu indah kini mulai terasa seperti penjara yang dingin dan penuh luka. Awalnya, Dinda tidak pernah mencurigai apapun. Ia masih mencoba memahami perubahan sikap Diki dengan berpikir positif. Mungkin suaminya sedang mengalami tekanan kerja, mungkin ia sedang lelah. Namun, seiring berjalannya waktu, alasan itu semakin sulit ia yakini. Sampai suatu hari, Dinda mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Diki semakin sering keluar rumah, bahkan pada hari libur. Jika dulu akhir pekan mereka selalu dihabiskan bersama, kini suaminya selalu punya alasan untuk pergi. Entah urusan pekerjaan, bertemu teman lama, atau sekadar menghindari percakapan panjang dengan Dinda. Dinda mulai curiga ketika ia menemukan perubahan kecil yang terasa janggal. Parfum Diki berubah. Biasanya, suaminya selalu menggunakan aroma khas yang sejak dulu ia sukai. Namun, kini ada wangi yang berbeda, lebih lembut, dengan sentuhan manis yang tidak biasa. Lalu ada pula pakaian yang selalu rapi dan wangi saat pulang, seolah ada seseorang yang memperhatikannya lebih dari dirinya. Bahkan, Diki mulai lebih memperhatikan penampilan, hal yang dulu tidak terlalu ia pedulikan. Ia mulai rajin mencukur, memakai kemeja mahal, dan bahkan membeli jam tangan baru tanpa pernah bercerita kepada Dinda. Dinda mencoba menepis kecurigaannya. Namun, semuanya semakin jelas ketika ia mendengar nama seorang wanita yang disebut-sebut oleh rekan kerja Diki, Rina. Siapa Rina? Dinda mulai mendengar desas-desus bahwa wanita itu adalah salah satu karyawan di tempat kerja Diki. Ia dikenal sebagai wanita yang pandai mengambil hati orang lain, terutama pria beristri. Beberapa istri pegawai di kantor Diki sudah pernah mengeluhkan kedekatan suami mereka dengan Rina, tetapi tak satu pun dari mereka bisa membuktikan dengan pasti. Namun, bagi Dinda, ini bukan sekadar gosip. Ia mulai melihat perubahan nyata pada suaminya. Setiap kali Dinda menanyakan keberadaan Diki, suaminya mulai menjawab dengan singkat, terkadang terdengar kesal, seolah Dinda terlalu banyak bertanya. "Jangan terlalu curiga, Din. Aku sibuk. Jangan buat aku tambah pusing." Kata-kata itu selalu menjadi alasan yang sama setiap kali Dinda mencoba berbicara. Lalu, suatu malam, ketika Diki sedang mandi,
ponselnya berbunyi. Dinda yang sedang duduk di kamar awalnya tidak berniat membuka pesan itu, tetapi notifikasinya terus berdenting. Ia akhirnya mengintip layar ponsel yang menyala. Ada satu nama yang muncul berulang kali, Rina. Tangan Dinda bergetar saat membaca isi pesannya. "Mas, aku kangen. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Pesan lain menyusul. "Aku suka waktu kita kemarin. Aku ingin lebih sering seperti itu." Dada Dinda sesak. Matanya panas. Jadi, inilah alasannya? Dinda ingin marah. Ingin langsung menghadapi Diki saat itu juga. Namun, saat mendengar suara air di kamar mandi yang masih mengalir, ia menahan diri. Ia harus mencari bukti lebih banyak sebelum menuduh suaminya. Hari-hari berikutnya, Dinda mulai mengamati lebih teliti. Diki semakin sering pulang larut malam. Jika dulu ia masih menyempatkan waktu makan malam bersama, kini ia selalu beralasan sudah makan di luar. Ketika Dinda bertanya dengan siapa, jawabannya selalu samar. Kadang Diki mengatakan ia bersama teman-temannya, kadang ia mengaku sedang rapat dengan klien. Tetapi, Dinda bukan wanita bodoh. Ia tahu kapan suaminya berbohong. Suatu malam, Dinda memberanikan diri menanyakan secara langsung. "Diki, kamu ada hubungan apa dengan Rina?" Diki yang sedang sibuk dengan ponselnya mendadak terdiam. Ekspresi wajahnya berubah. Ada kejutan di matanya, tetapi ia berusaha menyembunyikannya dengan senyuman kecil. "Kamu mulai berpikir aneh-aneh lagi, Din? Jangan mudah percaya gosip. Rina hanya teman kerja, tidak lebih." Namun, Dinda tidak mudah percaya. Ia melihat bagaimana suaminya mulai gugup, bagaimana tangan Diki tiba-tiba menggenggam ponsel dengan erat, seolah takut jika Dinda akan merampasnya. Tapi Dinda memilih diam. Ia tahu, jika ia memaksa jawaban saat ini, Diki akan berkelit dengan berbagai alasan. Hari demi hari, hubungan mereka semakin hambar. Diki semakin jarang berbicara dengannya. Jikapun ada percakapan, hanya sebatas hal-hal sepele. Dinda merasa seolah dirinya tak lagi diinginkan dalam kehidupan suaminya. Hingga suatu malam, Dinda memberanikan diri untuk mengikuti suaminya secara diam-diam. Diki pergi dari rumah dengan alasan ada pertemuan kantor. Namun, naluri Dinda mengatakan hal lain. Ia menyewa taksi dan mengikuti mobil suaminya dari kejauhan. Diki tidak menuju kantor seperti yang ia katakan. Mobilnya justru berhenti di sebuah restoran mewah. Dari tempatnya berdiri, Dinda bisa melihat dengan jelas saat seorang wanita turun dari taksi dan menghampiri suaminya. Rina. Wanita itu mengenakan gaun merah, tersenyum manis saat Diki membukakan pintu untuknya. Dinda melihat bagaimana suaminya menatap wanita itu, tatapan yang dulu hanya ia dapatkan. Tangannya gemetar. Hatinya terasa hancur. Mereka masuk ke restoran bersama, berbincang akrab, tertawa tanpa beban. Dinda tidak masuk. Ia hanya berdiri di luar, menyaksikan bagaimana suaminya menghabiskan waktu dengan wanita lain. Air matanya jatuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dinda menyadari bahwa suaminya benar-benar telah berubah. Bahwa ada orang lain yang kini mengisi hatinya. Dan lebih dari itu, Dinda mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Diki tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Seolah kehadiran Dinda sudah tidak lagi penting. Seolah suaminya sudah benar-benar menganggapnya tidak ada. Dinda menutup matanya sejenak, mengatur napasnya yang bergetar. Ia tahu, ini baru permulaan dari luka yang lebih besar. Dinda masih berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Ia mencoba berbicara baik-baik dengan Diki, mencari celah untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, setiap kali ia berusaha mendekat, Diki justru semakin menjauh. Hari-hari berlalu dengan perasaan kosong. Rumah yang dulu hangat, kini terasa dingin dan asing. Diki tidak lagi berbasa-basi saat pulang terlambat. Jika dulu ia masih mencoba memberikan alasan, kini ia seolah tidak peduli lagi. Ia bisa pulang tengah malam tanpa memberi kabar, atau bahkan menginap di luar dengan santainya. Dinda yang dulu selalu menunggu kepulangan suaminya dengan penuh harap, kini hanya bisa termenung di ruang tamu, menatap pintu yang jarang terbuka untuknya. Suatu malam, Dinda mencoba mengajak bicara dengan suara penuh harap. "Diki, bisa kita bicara sebentar?"
Diki yang sedang duduk di sofa hanya melirik sekilas tanpa minat. Tangannya tetap sibuk dengan ponsel, wajahnya tanpa ekspresi. Aku capek, Din. Gak ada yang perlu dibicarakan. Dinda menelan ludah, berusaha menahan air matanya yang mulai menggenang. Aku cuma mau tahu, apa kita masih punya kesempatan? Aku masih ingin mempertahankan rumah tangga ini. Diki menghela napas berat, lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Ia menatap Dinda dengan sorot mata yang tidak lagi penuh kasih, melainkan jenuh dan seolah ingin segera mengakhiri percakapan ini. Dinda, aku sudah bilang, aku capek. Kalau kamu mau mempertahankan sesuatu yang sudah rusak, itu urusanmu. Aku sendiri nggak yakin kita bisa kembali seperti dulu. Hati Dinda terasa seperti diremas. Kata-kata itu begitu menyakitkan, tetapi ia masih berusaha bertahan. Apa? Ini karena Rina? Tanyanya pelan. Mata Diki sedikit melebar, lalu dengan cepat ia mendengus kecil. Kenapa sih kamu selalu menghubungkan semuanya dengan Rina? Dia nggak ada hubungannya sama rumah tangga kita. Dinda tersenyum miris. Kalau nggak ada hubungannya, kenapa kamu lebih sering bersama dia daripada aku? Diki terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, seolah menganggap pertanyaan Dinda tidak masuk akal. Dinda, dengar ya. Aku ini capek kalau di rumah terus-terusan dihadapkan sama suasana yang bikin sumpek. Kamu terlalu banyak mikir, terlalu banyak nuntut. Aku cuma mau suasana yang lebih nyaman. Lebih nyaman? Kata-kata itu menusuk hati Dinda. Jadi, keberadaan Dinda sudah tidak lagi nyaman bagi suaminya? Dinda menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan kesedihannya. Jadi, rumah ini nggak nyaman lagi buat kamu? Tanyanya, hampir berbisik. Diki tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu bangkit dari sofa. Aku mau keluar. Jangan tunggu aku pulang. Dan dengan langkah ringan, Diki mengambil kunci mobilnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sindiran tajam dari mertua. Keesokan harinya, Dinda memutuskan pergi ke rumah mertua untuk mencari dukungan. Ia berharap, setidaknya ibu mertuanya bisa memberikan nasihat kepada Diki agar kembali memperbaiki rumah tangga mereka. Namun, alih-alih mendapat dukungan, Dinda justru menerima sindiran yang lebih menyakitkan. Saat Dinda datang, Bu Wati, Ibu Diki, sudah duduk di ruang tamu dengan ekspresi tidak bersahabat. Ada apa datang ke sini pagi-pagi? Tanyanya dengan nada datar. Dinda menelan ludah, berusaha menjaga kesopanan. Maaf, Bu. Saya cuma ingin bicara soal Diki. Saya merasa akhir-akhir ini dia semakin menjauh dari saya. Bu Wati mendengus, lalu menyilangkan tangan di dada. Dinda, kenapa kamu nggak coba bercermin dulu sebelum mengeluh? Kamu pikir Diki itu akan betah kalau kamu terus-terusan seperti ini? Dinda mengernyit. Seperti ini? Maksud ibu? Tanyanya bingung. Bu Wati melirik Dinda dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan. Lihat penampilanmu, Dinda. Biasa saja. Kamu nggak pernah berdandan lebih, nggak pernah mempercantik diri untuk suami. Gimana Diki nggak bosan? Coba kamu bandingkan dengan Rina. Dia lebih menarik, lebih segar, lebih bisa mengerti Diki. Jantung Dinda berdegup kencang. Jadi, sekarang ia dibandingkan dengan wanita lain? Dinda mengepalkan tangannya erat-erat di atas pangkuannya. Bu, saya istri Diki. Saya sudah berusaha jadi pendamping yang baik. Tapi kalau ibu sendiri malah membandingkan saya dengan orang lain, bagaimana saya bisa merasa dihargai? Bu Wati tersenyum tipis, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Dinda, kamu harus tahu satu hal. Lelaki itu butuh variasi. Kalau kamu nggak bisa memberikan sesuatu yang baru, jangan salahkan Diki kalau dia mencari kebahagiaan di tempat lain. Dinda merasa dadanya sesak. Jadi menurut ibu, perselingkuhan itu wajar. Bu Wati tertawa kecil. Siapa bilang Diki selingkuh? Dia cuma mencari teman bicara yang lebih menyenangkan. Rina itu sopan, ramah, dan tahu cara menghadapi lelaki seperti Diki. Dia nggak banyak menuntut seperti kamu. Dinda menutup matanya sesaat, mencoba mengendalikan emosinya. Jadi, menurut ibu, saya yang salah. Bu Wati mengangkat bahu. Kalau kamu merasa salah,
Berarti kamu sadar ada yang perlu kamu perbaiki, bukan? Hati Dinda hancur. Ia datang dengan harapan mendapat dukungan, tetapi justru mendapat penghinaan. Ia bangkit dari duduknya, menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Sekarang saya tahu di mana posisi saya. Bu Wati hanya tersenyum puas, seolah tidak peduli dengan perasaan Dinda. Dinda melangkah keluar rumah itu dengan perasaan yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Di dalam hatinya, ia sadar, ia tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga kehilangan keluarga yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar. Namun, satu hal yang mulai tumbuh dalam hatinya, ia tidak akan terus-menerus diperlakukan seperti ini. Dinda mulai sadar, mungkin sudah waktunya ia berhenti berharap. Hari-hari berlalu dengan semakin menyakitkan bagi Dinda. Perubahan sikap Diki semakin nyata, seolah-olah ia sudah tidak menganggap Dinda sebagai istrinya lagi. Dinda mencoba tetap bertahan, berharap semuanya hanya fase sesaat yang bisa mereka lalui. Namun, perlahan ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar perubahan sikap biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan di belakangnya. Kecurigaan Dinda semakin kuat ketika suatu malam, Diki pulang dalam keadaan mabuk. Hal ini jarang terjadi sebelumnya. Diki bukan pria yang sering minum alkohol, tetapi kali ini ia bahkan hampir tak bisa berdiri tegak saat memasuki rumah. "Diki, kamu minum?" tanya Dinda, berusaha mendekatinya. Diki tertawa kecil, matanya merah dan bicaranya sedikit cadel. "Iya, minum sama Rina. Seru banget, Din. Dia itu tahu gimana caranya bikin suasana nyaman. Beda sama di rumah. Rumah ini kayak penjara." Dinda terdiam. Hatinya kembali terluka mendengar nama Rina disebut begitu santai, seolah-olah wanita itu lebih berharga dibanding dirinya yang sudah bertahun-tahun menemani Diki. Dinda menahan perasaan, tetapi ia sadar ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia ungkap. Malam itu, saat Diki tertidur pulas karena mabuk, Dinda mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Tangannya gemetar saat membuka layar, tetapi ia harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pesan demi pesan di aplikasi perpesanan membuat dadanya terasa sesak. Surat keluar, "Sayang, kamu harus segera menyelesaikan urusan dengan dia. Aku nggak mau kita terus seperti ini." Surat keluar, "Iya, Rin. Aku sudah mulai atur semuanya. Aku bakal cari cara supaya dia pergi dari hidupku tanpa harus ribet." Surat keluar, "Bagus. Aku nggak mau jadi perempuan yang selalu menunggu." Pesan-pesan itu cukup jelas. Diki dan Rina telah merencanakan sesuatu di belakangnya. Mereka ingin Dinda pergi. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca, tetapi Dinda tidak langsung menangis. Ia menelan semua kepedihan itu dalam diam. Diki ingin mengusirnya? Baik. Tapi Dinda tidak akan pergi dengan kepala tertunduk. Rina semakin berani. Setelah menemukan pesan-pesan itu, Dinda semakin memperhatikan gerak-gerik suaminya. Diki tidak lagi peduli untuk menyembunyikan hubungannya dengan Rina. Bahkan, ia mulai sering membawa wanita itu ke tempat-tempat yang biasanya ia kunjungi bersama Dinda. Suatu hari, saat Dinda pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa kebutuhan rumah, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di sebuah restoran mewah, tepat di dekat jendela, Diki dan Rina duduk berdua. Mereka tertawa, saling menatap mesra, dan tanpa ragu berpegangan tangan di atas meja. Dinda menelan perih di hatinya. Jadi, ini yang disebut sebagai teman bicara yang menyenangkan? Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika mata Rina bertemu dengan Dinda. Wanita itu tidak terlihat panik atau terkejut. Sebaliknya, ia malah tersenyum sinis, seolah ingin menegaskan bahwa ia tidak takut. Dinda bisa saja menghampiri mereka, membuat keributan, atau menumpahkan amarahnya di depan umum. Tapi ia memilih untuk tidak melakukan itu. Sebagai gantinya, ia berdiri tegak, menatap Rina balik dengan tajam, lalu melangkah pergi dengan kepala tegak. Dinda tahu satu hal, Rina mungkin merasa menang sekarang, tapi ia belum tahu siapa yang sebenarnya sedang diuji dalam permainan ini. Rencana perceraian Diki. Beberapa hari setelah kejadian itu, Diki mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih mencurigakan. Ia sering berbicara dengan seseorang di telepon dengan suara pelan.
Dokumen-dokumen tertentu mulai menghilang dari lemari mereka, dan Dinda mendengar desas-desus bahwa Diki telah berkonsultasi dengan pengacara. Hingga suatu malam, saat mereka sedang duduk di ruang tamu, Diki akhirnya membuka mulut. "Dinda, aku mau bicara serius." Dinda mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan tenang. "Apa yang mau kamu bicarakan?" Diki menarik napas dalam, lalu menatap Dinda dengan ekspresi datar. "Aku mau kita berpisah." Dinda sudah menduga ini akan terjadi, tetapi tetap saja mendengarnya langsung dari mulut suaminya membuat hatinya terasa seperti ditikam. "Kenapa?" tanyanya, meski ia sudah tahu jawabannya. Diki mengalihkan pandangannya. "Kita sudah nggak cocok lagi, Din. Aku nggak bisa terus begini. Aku ingin kehidupan yang lebih baik." Dinda tersenyum miris. "Dan kamu pikir kehidupan yang lebih baik itu ada bersama Rina?" Diki terdiam sejenak, lalu menghela napas berat. "Aku nggak mau ribut. Aku sudah siapkan semua dokumen. Kamu tinggal tanda tangan, dan kita bisa menyelesaikan ini secara baik-baik." Dinda menatap suaminya lekat-lekat. "Baik-baik?" ulangnya. Diki mengangguk. "Aku nggak mau ada drama. Aku mau ini selesai dengan cepat." Dinda mendengus pelan. "Jadi, setelah semua yang mereka lalui, Diki ingin mengakhiri semuanya seperti ini? Tanpa perjuangan, tanpa usaha untuk memperbaiki?" Dinda merasakan kepedihan luar biasa di dalam hatinya, tetapi ia tidak akan menunjukkan kelemahannya di depan pria yang sudah tidak lagi menghargainya. "Baik," jawabnya akhirnya. Diki tampak sedikit terkejut. "Jadi, kamu setuju?" Dinda tersenyum tipis. "Aku akan tanda tangan, tapi tidak sekarang. Aku perlu waktu untuk memastikan aku keluar dari pernikahan ini dengan harga diri." Diki menatapnya ragu. "Maksudmu?" Dinda berdiri, mendekati Diki, lalu berkata dengan suara rendah tetapi penuh ketegasan. "Aku akan pergi, Diki. Tapi aku akan pergi dengan caraku sendiri. Dan percayalah, kamu akan menyesali ini suatu hari nanti." Diki hanya terdiam, tidak menyangka Dinda akan berkata seperti itu. Dinda tahu, ini adalah awal dari akhir. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan pergi sebagai wanita yang kalah. Beberapa minggu setelah Diki menyatakan keinginannya untuk bercerai, Dinda mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual, mudah lelah, dan emosinya naik turun. Awalnya, ia mengira semua itu hanyalah efek dari stres yang berkepanjangan. Namun, setelah mengalami keterlambatan menstruasi dan beberapa tanda lain yang mencurigakan, ia memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan. Pagi-pagi buta, saat Diki masih terlelap, Dinda berdiri di kamar mandi dengan jantung berdebar kencang. Tangan gemetar memegang alat uji kehamilan yang menunjukkan 2 garis merah terang. Positif. Matanya membesar, hatinya berdegup keras. Ia menatap hasil itu dengan perasaan campur aduk. Ada kebahagiaan, ada harapan, tapi di saat yang sama ada juga ketakutan. Seharusnya, ini adalah kabar baik. Seharusnya, ini menjadi alasan bagi Diki untuk kembali padanya, untuk menghentikan semua rencana perpisahan dan membangun rumah tangga yang lebih baik. Namun, melihat bagaimana Diki telah berubah, ia tak yakin suaminya akan menyambut kabar ini dengan sukacita. Dinda mengusap perutnya yang masih rata. "Aku akan melindungimu, nak. Apapun yang terjadi." Diki dan Rina murka. Malam itu, Dinda mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Diki tentang kehamilannya. Suaminya baru saja pulang setelah seharian entah di mana. Wajahnya lelah, tetapi tidak ada sedikit pun kepedulian di matanya saat melihat Dinda. "Aku perlu bicara," kata Dinda hati-hati. Diki menghela napas panjang. "Apalagi? Aku capek." Dinda menelan ludah, lalu berkata pelan, "Aku hamil, Diki." Diki, yang tadinya hanya bersandar di sofa, tiba-tiba menegang. Matanya membulat, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi marah. "Apa?" Dinda mengangguk. "Aku hamil anak kita. Ini mungkin bisa." "Berhenti," bentak Diki, membuat Dinda tersentak. "Jangan berpikir kehamilan ini bisa mengubah keputusan gue. Gue tetap mau cerai." Dinda memandangnya tak percaya. "Diki,
Ini anakmu. Kamu benar-benar tega? Bukankah ini alasan yang cukup buat kita memperbaiki rumah tangga ini? Diki mengusap wajahnya dengan kasar. Lo pikir gue bodoh, Din? Lo sengaja kan? Lo pikir lo bisa menjebak gue dengan ini supaya gue nggak jadi cerai? Dinda merasakan jantungnya seperti diremas. Aku nggak pernah berpikir seperti itu. Aku juga baru tahu. Ini bukan sesuatu yang aku rencanakan. Namun, Diki tak mendengarkan. Ia bangkit berdiri, menatap Dinda dengan kemarahan yang sulit dimengerti. Sial. Ini cuma bikin semua makin ribet. Dinda menatapnya nanar. Diki, ini anak kita. Aku nggak minta lebih. Aku cuma ingin kamu menerima kenyataan ini. Diki tidak menjawab. Ia mengambil ponselnya dan berjalan keluar rumah, meninggalkan Dinda yang berdiri kaku dengan air mata menggenang di pelupuk matanya. Beberapa saat kemudian, ponsel Dinda bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Surat keluar, Dinda, kamu benar-benar pengganggu. Kamu sengaja hamil biar Diki nggak jadi ninggalin kamu, kan? Dasar wanita licik. Jangan harap kehamilanmu bisa membuat dia tetap di sampingmu. Sebentar lagi dia akan benar-benar pergi dan aku akan pastikan itu terjadi. Dinda mengepalkan tangannya. Rina. Diki semakin membenci Dinda. Sejak malam itu, sikap Diki semakin dingin. Ia hampir tidak pernah pulang sebelum larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Jikapun ada di rumah, ia bersikap seolah-olah Dinda tidak ada. Dinda mencoba bertahan, berharap suatu hari Diki akan sadar. Namun, semakin hari, harapan itu semakin menipis. Suatu sore, Dinda mencoba menghubungi Diki, tetapi teleponnya tidak dijawab. Saat akhirnya ia menerima pesan balasan, isinya membuat hatinya hancur. Surat keluar, jangan ganggu gue. Gue nggak peduli lo hamil atau enggak. Gue tetap mau cerai. Lo bisa pergi sendiri atau nunggu gue yang ngusir lo. Dinda menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Tangan refleks menyentuh perutnya. Nak, ayahmu benar-benar tak menginginkan kita. Bisiknya pelan, suara bergetar. Namun, saat itu juga, sesuatu dalam dirinya berubah. Dinda sadar, ia tidak bisa terus menunggu Diki berubah. Ia tidak bisa berharap pada orang yang sudah tak peduli. Ia harus mengambil langkah sendiri. Ia akan pergi, tapi bukan sebagai wanita yang kalah. Hari itu, Dinda baru saja pulang dari pemeriksaan kehamilan. Dokter memberitahunya bahwa kandungannya dalam kondisi sehat, meskipun ia harus lebih banyak beristirahat dan menghindari stres. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menghindari stres jika setiap hari suaminya sendiri seolah menjadi musuhnya? Langkah Dinda terhenti di depan pintu rumah saat mendengar suara Diki. Nada suaminya terdengar rendah, seperti sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Ia berniat masuk, tetapi ucapan berikutnya membuat tubuhnya membeku. Kamu yakin ini cara yang paling cepat? Dinda menajamkan pendengarannya. Iya, sayang. Suara seorang wanita menjawab dari telepon. Jelas itu suara Rina. Kamu sendiri lihat kan? Dinda makin nekat. Kalau dia tetap hamil, itu hanya akan memperlambat kita. Aku nggak mau ada penghalang dalam hubungan kita. Apalagi anak itu. Kamu juga kan? Jantung Dinda berdebar keras. Ia menutup mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Tapi kalau sampai ada apa-apa, gue bisa dituduh. Jawab Diki dengan suara ragu. Rina tertawa kecil. Kamu ini polos banget sih? Santai aja. Biar aku yang urus. Kita buat saja seolah-olah itu kecelakaan. Bayangkan, kalau dia jatuh dari tangga atau terserempet motor di jalan. Semua akan terlihat alami. Kamu nggak perlu melakukan apapun. Cukup biarkan aku yang bekerja. Mata Dinda membelalak. Ia merasa tubuhnya lemas seketika. Lututnya gemetar mendengar rencana keji itu. Rina bukan hanya ingin merebut suaminya, tapi juga ingin mencelakainya dan bayinya. Namun, hal yang lebih menyakitkan adalah Diki. Diki yang dulu begitu penyayang, yang dulu berjanji akan melindunginya dalam suka maupun duka, kini malah mempertimbangkan rencana biadab itu. Oke. Suara Diki akhirnya terdengar setuju. Lakukan saja, tapi pastikan semuanya terlihat alami.
Gue nggak mau ada yang curiga. Air mata Dinda mengalir tanpa bisa ditahan. Diki bukan hanya sudah berubah. Ia telah menjadi monster. Tak bisa diam saja. Dengan tangan gemetar, Dinda melangkah mundur, menjauh dari pintu rumahnya. Ia tak ingin mengambil risiko konfrontasi sekarang. Satu hal yang pasti, ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dalam perjalanan menuju kamar, pikirannya berputar cepat. Ia tak bisa membiarkan dirinya jatuh ke dalam jebakan mereka. Ia juga tak bisa hanya diam dan menerima nasib buruk yang mereka rencanakan. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus melindungi bayi dalam kandungannya. Dinda memegang perutnya yang masih rata dan berbisik, "Jangan khawatir, Nak. Ibu tidak akan membiarkan mereka menyakitimu." Satu hal yang kini tertanam kuat di dalam hatinya. Diki dan Rina akan mendapat balasan yang setimpal. Dinda tahu, dia tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Setiap sudut terasa seperti jebakan. Setiap langkah bisa berakhir dengan musibah. Diki dan Rina sudah tak punya hati. Mereka menginginkan dirinya lenyap, bersama janin dalam kandungannya. Ia duduk di kamar dengan napas tertahan, jari-jarinya gemetar saat menggenggam ponsel. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan. Pergi sebelum mereka sempat melaksanakan rencana jahatnya. Namun, ia tak bisa pergi begitu saja. Jika kabur tanpa bukti, Diki bisa saja membalikkan keadaan. Ia bisa menuduh Dinda sebagai istri tak tahu diri yang meninggalkan rumah tanpa alasan. Atau lebih buruk lagi, Diki bisa memfitnahnya di depan hukum. Dinda harus cerdik, mengumpulkan bukti. Selama beberapa hari, Dinda menyusun rencana dengan tenang. Ia mulai merekam setiap percakapan Diki yang mencurigakan. Ia sengaja meninggalkan ponselnya dalam keadaan merekam di sudut ruangan saat Diki sedang berbicara di telepon. Beberapa kali ia juga pura-pura tertidur ketika Diki dan Rina berbicara di ruang tamu. Dari semua bukti yang ia dapatkan, ada satu rekaman yang membuat bulu kuduknya meremang. "Pastikan dia nggak curiga." "Ya," suara Rina terdengar di rekaman. "Kalau perlu, kita taruh minyak di lantai tangga. Dia pasti akan terpeleset sendiri." "Jangan kelihatan bodoh, Rin," Diki menjawab. "Kalau dia jatuh di rumah, orang-orang bisa curiga. Mending cari tempat lain. Mungkin di jalan, kalau dia naik ojek atau pas dia jalan ke minimarket." "Ah, ide bagus," suara Rina terdengar bersemangat. "Kita cari kesempatan yang pas. Percaya deh, sebentar lagi dia bakal hilang dari hidupmu, dan kita bisa nikah tanpa beban." Dinda menggigit bibirnya. Ini bukan lagi sekadar dugaan. Ini adalah bukti bahwa mereka berencana mencelakakannya. Dengan bukti di tangannya, ia tak akan diam saja, melarikan diri dan mencari perlindungan. Malam itu, ketika Diki pergi keluar entah kemana, Dinda tahu ini adalah saat yang tepat. Ia sudah mengemas beberapa pakaian dan dokumen penting ke dalam sebuah tas kecil. Tidak banyak yang bisa ia bawa, tapi ia tak peduli. Yang terpenting adalah dirinya dan bayi yang dikandungnya. Sebelum pergi, ia menatap rumah yang selama ini ia tempati. Rumah yang awalnya menjadi tempat penuh cinta, kini berubah menjadi sarang para pengkhianat. Tidak ada lagi yang tersisa untuknya di sana, selain luka dan kepedihan. Dengan hati-hati, Dinda keluar melalui pintu belakang. Ia berjalan cepat ke arah jalan utama, lalu menghentikan sebuah taksi. "Ke rumah ibu," ucapnya cepat pada sopir. Namun, saat taksi mulai melaju, hatinya bergetar. Ia ragu, apakah ibunya bisa menjadi tempat perlindungan yang aman? Setelah mengingat bagaimana mertuanya bisa mempengaruhi Diki, Dinda sadar, ia tak bisa percaya siapapun yang berada di lingkaran Diki. Ia tidak bisa mengambil risiko. Ia harus mencari tempat lain untuk bersembunyi. Hari itu tiba lebih cepat dari yang Dinda bayangkan. Diki duduk di hadapannya dengan wajah tanpa ekspresi, seakan-akan pernikahan mereka hanyalah lembaran kertas yang mudah dicoret dan dilupakan. Di tangannya, secarik dokumen perceraian sudah disiapkan. "Kita akhiri semuanya di sini." Suara Diki terdengar dingin. Tak lagi ada kehangatan yang dulu membuat Dinda jatuh cinta. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada pertimbangan ulang. Hanya pernyataan sepihak yang terdengar seperti vonis. Dinda menatap Diki, berharap setidaknya ada sedikit perasaan yang tersisa. Namun,
Yang ia lihat hanyalah pria asing yang dulu pernah menjadi suaminya. Kenapa? Apa salahku? Suara Dinda lirih, menahan isak yang hampir pecah. Diki tertawa kecil, sinis. Kau terlalu banyak drama, Dinda. Aku lelah. Aku butuh istri yang bisa mendukungku, bukan beban yang hanya mengeluh dan merepotkan. Dinda mengepalkan tangan di pangkuannya. Ia tahu ini bukan alasan yang sebenarnya. Ini hanya pembenaran agar Diki bisa membuangnya tanpa rasa bersalah. Dan di sudut ruangan, Rina berdiri dengan senyum kemenangan. Dinda menatap wanita itu, yang kini dengan bangga memamerkan keberadaannya. Seolah-olah, ia telah berhasil merebut sesuatu yang bukan haknya. Jangan terlalu lama berpikir, ya, kata Rina dengan nada puas. Tanda tangan saja. Lagi pula, kamu sudah tidak diinginkan lagi di sini. Dinda merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Tapi di saat yang sama, ada bara api yang mulai menyala di dalam dirinya. Tanpa banyak kata, ia mengambil pulpen dan menorehkan tanda tangannya di atas kertas perceraian itu. Ia tidak ingin lagi merendahkan dirinya untuk seseorang yang tidak menghargainya. Saat ia meletakkan pulpen itu kembali di atas meja, ia menatap Diki dengan sorot mata tegas. Baik, aku terima. Tapi ingat, Diki, suatu hari nanti, kau akan menyesali semua ini. Diki tertawa kecil, seolah meremehkan ancaman itu. Lihat saja nanti, kata Dinda, sebelum akhirnya ia melangkah pergi, meninggalkan rumah yang kini tak lagi memiliki arti baginya. Bangkit dari luka. Hari-hari setelah perceraian itu tidak mudah bagi Dinda. Ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya kini seorang ibu hamil yang harus bertahan seorang diri. Ia kehilangan rumah, kehilangan tempat bersandar, kehilangan seseorang yang pernah ia percaya. Namun, di antara air mata yang jatuh dan kepedihan yang menggerogoti, Dinda tahu satu hal, ia harus bangkit. Ia tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Ia masih memiliki bayi dalam kandungannya, nyawa yang harus ia lindungi, anak yang harus ia perjuangkan. Pelan tapi pasti, Dinda mulai membangun kembali hidupnya. Ia mencari pekerjaan, meskipun dalam kondisi hamil bukan hal yang mudah. Ia menghubungi teman-teman lama, mencari tempat tinggal yang aman. Di saat yang sama, Dinda juga mulai menyusun rencana. Ia tidak akan membiarkan Diki dan Rina tertawa terlalu lama. Diki dan Rina yang terbuai kemenangan. Sementara itu, di sisi lain, Diki dan Rina merasa puas. Mereka akhirnya terbebas dari Dinda. Tidak ada lagi tangisan atau keluhan yang mengganggu mereka. Akhirnya, aku bisa menikahi pria yang benar-benar mencintaiku, kata Rina dengan bangga, menggandeng lengan Diki. Diki tersenyum sombong. Baginya, Dinda hanyalah masa lalu yang tak perlu diingat. Mereka berpikir bahwa segalanya sudah berakhir, bahwa mereka telah menang. Namun, mereka tidak tahu, Dinda belum selesai. Hari-hari setelah perceraian itu menjadi ujian berat bagi Dinda. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya kini seorang ibu hamil yang ditinggalkan begitu saja oleh pria yang pernah bersumpah mencintainya. Tak ada lagi tempat pulang yang nyaman, tak ada tangan yang mengusap punggungnya saat ia lelah, tak ada kata-kata penyemangat di pagi hari. Ia benar-benar sendirian. Namun, dalam keterpurukannya, Dinda menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Aku harus bangkit. Aku harus melindungi anakku. Dengan tekad yang membaja, ia mulai merintis kehidupan barunya. Awalnya, semuanya terasa begitu sulit. Ia hanya memiliki sedikit tabungan yang nyaris habis untuk biaya kehamilannya. Mencari pekerjaan dalam keadaan hamil tidaklah mudah, banyak perusahaan yang menolak dengan berbagai alasan. Tapi Dinda tidak menyerah. Ia mulai bekerja serabutan, melakukan pekerjaan yang bisa ia lakukan dari rumah. Ia menjual makanan kecil secara online, menawarkan jasa catering sederhana, dan bahkan membuka jasa titip barang dari supplier luar kota. Pelanggan pertamanya hanyalah tetangga sekitar yang iba dengan kondisinya. Namun, dengan ketekunan dan pelayanan yang baik, pesanan mulai bertambah. Lambat laun, bisnis kecilnya mulai berkembang. Di sela-sela kesibukannya bekerja, Dinda tetap menjaga kesehatannya dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Setiap tendangan kecil dari janin di perutnya menjadi pengingat bahwa ia tidak boleh menyerah. Dan akhirnya,
di sebuah malam penuh haru, Dinda melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Saat pertama kali menggendong putranya, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Kita hanya punya satu sama lain, nak. Tapi ibu janji, ibu akan memberikan yang terbaik untukmu. Ia menamai bayinya Arka, yang berarti cahaya. Karena sejak kehadiran Arka, hidupnya tak lagi dipenuhi kegelapan. Dinda bangkit dan sukses. Tahun demi tahun berlalu. Dengan kerja keras yang tiada henti, bisnis Dinda terus berkembang. Dari usaha kecil yang hanya beroperasi di rumah, ia berhasil membuka sebuah toko makanan sehat yang mulai dikenal luas. Keberhasilannya bukan semata-mata karena keberuntungan. Ia belajar dari pengalaman, mencari strategi pemasaran, dan terus meningkatkan kualitas produknya. Kini, ia memiliki beberapa karyawan yang membantunya. Ia bahkan mulai merambah bisnis lain, membuka lini usaha di bidang kuliner yang lebih besar. Namun, yang paling membahagiakan bagi Dinda bukanlah kesuksesan finansial, melainkan kebahagiaan Arka. Anaknya tumbuh menjadi bocah ceria yang penuh kasih sayang. Meskipun tanpa kehadiran seorang ayah, Arka tidak kekurangan cinta. Dinda memastikan bahwa anaknya selalu merasa dicintai dan dihargai. Setiap kali melihat wajah polos Arka yang tersenyum padanya, Dinda merasa semua perjuangannya terbayar lunas. Ibu sudah tidak takut lagi, nak, kita akan baik-baik saja. Ia pikir, semua kepedihan masa lalu sudah ia tinggalkan. Namun, takdir ternyata memiliki rencana lain. Di suatu hari yang tak terduga, Diki kembali muncul dalam hidupnya. Setelah perceraiannya dengan Dinda, Diki dan Rina resmi menikah dalam pesta yang megah. Pernikahan mereka menjadi perbincangan banyak orang, bukan hanya karena kemewahannya, tetapi juga karena bagaimana Rina dengan bangga menampilkan diri sebagai istri baru Diki. Rina yang selalu mendambakan kehidupan glamor kini merasa di puncak dunia. Ia menikmati statusnya sebagai istri seorang pria yang memiliki jabatan cukup tinggi di perusahaan. Dengan mudahnya ia bergaul dengan para sosialita, menghadiri pesta-pesta eksklusif, dan memamerkan kehidupan mewah mereka di media sosial. Akhirnya aku mendapatkan yang aku inginkan. Batinnya setiap kali ia mengunggah foto-foto mereka saat liburan ke luar negeri, makan malam di restoran mahal, atau berbelanja barang-barang bermerek. Diki pun semakin terbuai dalam kehidupannya yang baru. Baginya, pernikahan dengan Rina adalah bukti bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Dinda hanyalah bagian dari masa lalu. Sekarang aku hidup dengan seseorang yang pantas untukku. Ia mulai merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Dengan statusnya sebagai pria sukses yang memiliki istri cantik dan bergaya, Diki semakin sombong. Ia tak lagi mengingat perjuangan bersama Dinda di masa lalu. Semua pengorbanan dan kesetiaan Dinda dianggapnya tidak berarti. Meremehkan Dinda. Diki dan Rina tak hanya menikmati kehidupan mewah, tetapi juga merasa perlu untuk meremehkan Dinda. Bagi mereka, Dinda hanyalah wanita yang sudah ketinggalan zaman, seorang ibu tunggal yang hidup seadanya. Aku dengar dia masih sibuk jualan makanan kecil. Kasihan sekali. Rina seringkali tertawa sinis saat berbicara dengan teman-temannya. Diki pun tak kalah angkuhnya. Ia sering membicarakan Dinda dengan nada meremehkan, seolah-olah wanita itu tak pernah berarti dalam hidupnya. Wanita sepertinya memang ditakdirkan untuk gagal. Aku beruntung bisa lepas dari kehidupan menyedihkan bersamanya. Mereka sengaja menunjukkan kebahagiaan mereka di media sosial dengan tujuan membuat Dinda merasa kecil. Setiap unggahan foto-foto kemesraan mereka, liburan mereka ke tempat-tempat mewah, dan hadiah-hadiah mahal yang diberikan Diki untuk Rina seolah menjadi pameran kemenangan mereka atas Dinda. Dinda, yang sesekali melihat unggahan itu, hanya menghela napas. Bukan karena iri atau sedih, tetapi lebih kepada keheranan. Bagaimana seseorang bisa berubah sedemikian rupa, menjadi begitu sombong dan lupa daratan. Namun, ia tidak terpancing. Aku sudah selesai dengan mereka. Aku punya kehidupanku sendiri yang jauh lebih berharga. Dinda fokus pada usahanya, pada anaknya, dan pada masa depannya sendiri. Ia tahu, cepat atau lambat, kesombongan Diki akan membawa kehancuran. Dan ia tidak salah. Karena di balik segala kemewahan dan kebahagiaan yang mereka pamerkan, hubungan Diki dan Rina mulai retak. Tahun-tahun berlalu,
dan kehidupan Dinda telah berubah drastis. Dari seorang wanita yang dulu dipandang sebelah mata oleh mantan suami dan keluarganya, kini ia berdiri sebagai sosok yang kuat dan berkelas. Dengan kegigihan dan kerja kerasnya, bisnis yang dulu ia rintis dari nol kini berkembang pesat. Dinda memiliki beberapa cabang usaha di berbagai kota, dan namanya mulai dikenal sebagai pebisnis wanita sukses. Tak hanya dari segi karir, penampilannya pun berubah. Jika dulu ia selalu tampil sederhana, kini aura kepercayaan dirinya terpancar. Ia tak lagi terlihat seperti wanita yang pernah terpuruk oleh kegagalan rumah tangga. Kini, ia menjadi seseorang yang berkelas, baik dalam cara berpikir maupun dalam bertindak. Dan di saat itulah, tanpa sengaja, Dinda menemukan sesuatu yang akan menjadi awal dari pembalasannya. Rahasia kelam Diki dan Rina. Suatu hari, ketika sedang mengurus kerja sama bisnisnya dengan sebuah perusahaan ternama, Dinda bertemu dengan seorang pria bernama Adrian. Adrian adalah seorang pengacara terkenal yang sering menangani kasus-kasus besar. Ia mengenal Dinda dari berita dan beberapa forum bisnis, sehingga pertemuan mereka terasa lebih akrab. Namun, di tengah perbincangan mereka, Adrian menyinggung sebuah nama yang membuat Dinda terkejut. "Diki? Mantan suamimu itu?" tanya Adrian sambil memutar-mutar cangkir kopinya. Dinda mengangguk. "Ada apa dengannya?" Adrian tersenyum tipis lalu mengeluarkan beberapa dokumen. "Aku kebetulan menangani sebuah kasus keuangan yang berhubungan dengan perusahaan tempat Diki bekerja. Dan dari data yang aku dapatkan, ada banyak transaksi mencurigakan yang mengarah pada tindak korupsi. Salah satu penerima dana gelapnya adalah istrimu. Maksudku, istri barunya." Dinda terdiam sejenak, lalu mengambil dokumen itu dan membacanya dengan seksama. Jumlah uang yang mengalir ke rekening pribadi Rina sangat besar. Beberapa di antaranya bahkan berasal dari proyek yang seharusnya untuk kepentingan publik. Dinda tak bisa menahan senyum sinisnya. Mereka selalu berlagak kaya dan hidup mewah, tetapi ternyata semua itu berasal dari uang haram. Dan yang lebih mengejutkan, dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa ada indikasi manipulasi yang terjadi di perusahaan Diki. Jika ini terbongkar, karir Diki akan hancur total. Dinda menutup dokumen itu perlahan. Sepertinya ini adalah hadiah dari semesta, gumamnya dalam hati. Dinda sadar, ini adalah kesempatan emasnya. Bukan untuk membalas dendam dengan cara kotor, tetapi dengan cara yang lebih elegan. Kini, ia memiliki rencana besar untuk menjatuhkan Diki dan Rina, dan kali ini, mereka tidak akan bisa lari dari akibat perbuatan mereka sendiri. Rencana elegan Dinda. Dinda tidak terburu-buru dalam mengambil langkah. Ia menyusun strategi dengan matang, memastikan bahwa saat waktunya tiba, Diki dan Rina akan menerima pukulan yang tak bisa mereka hindari. Pertama, ia mulai membangun hubungan dengan beberapa media besar dan jurnalis investigasi. Dinda tidak serta-merta memberikan dokumen itu kepada mereka, tetapi ia menyusun narasi dengan cermat agar berita ini nantinya akan meledak dan tak bisa ditekan oleh pihak manapun. Kedua, ia bekerja sama dengan Adrian untuk mengajukan laporan ke pihak berwenang, memastikan bahwa semua bukti yang ia miliki akan diperiksa secara legal. Dinda tidak ingin sekadar menjatuhkan Diki dan Rina secara sosial, ia ingin mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan ketiga, Dinda mulai muncul di berbagai acara bisnis dan sosial, memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang dulu memandangnya rendah. Ia ingin memastikan bahwa ketika Diki dan Rina jatuh, semua orang akan melihat siapa sebenarnya yang memenangkan permainan ini. Saat ini, Diki dan Rina masih tenggelam dalam kesombongan mereka. Tanpa mereka sadari, badai besar sedang menunggu mereka di depan. Dinda hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Diki dan Rina tidak main-main dalam menggelar pesta pernikahan mereka. Aula hotel mewah di pusat kota disulap menjadi tempat yang megah dengan dekorasi serba glamor. Kilauan lampu kristal menggantung di langit-langit, lantai marmer mengkilap, dan rangkaian bunga impor memenuhi setiap sudut ruangan. Para tamu yang hadir adalah orang-orang dari kalangan elit, mulai dari rekan bisnis Diki, keluarga Rina yang berambisius, hingga beberapa pejabat yang memiliki hubungan dengan perusahaan tempat Diki bekerja. Mereka semua datang dengan pakaian terbaik mereka, siap menyaksikan pasangan itu memamerkan kebahagiaan palsu mereka. Malam itu, Diki berdiri dengan penuh percaya diri di sisi Rina.
Setelan jasnya yang mahal selaras dengan gaun putih berkilauan yang dikenakan oleh Rina. Mereka tersenyum, bangga dengan apa yang telah mereka capai. Diki merasa dirinya adalah pria paling beruntung di dunia. Ia telah menyingkirkan Dinda, menikahi wanita yang ia anggap lebih cantik dan berkelas, serta mempertahankan posisinya di dunia bisnis dengan citra sempurna. Tapi ada satu hal yang tidak ia sadari. Di antara para tamu, seorang wanita berdiri dengan anggun di sudut ruangan. Dinda. Berbeda dari yang mereka kira, Dinda tidak datang dengan wajah terpuruk atau berniat membuat keributan. Sebaliknya, ia tampil luar biasa malam itu. Gaun hitam elegan membalut tubuhnya dengan sempurna, rambutnya tertata rapi, dan aura percaya dirinya membuat beberapa tamu pria tak bisa menahan pandangan. Namun, kehadiran Dinda bukan sekadar untuk tampil memukau. Ia datang membawa kejutan besar. Kejatuhan yang tak terhindarkan. Tepat ketika pesta mencapai puncaknya, di mana Diki dan Rina berdiri di panggung utama dengan segelas sampanye di tangan mereka, suara mikrofon terdengar. "Selamat malam, hadirin yang terhormat." Semua mata tertuju ke arah suara itu. Dinda melangkah maju dengan tenang, mengambil mikrofon yang telah disiapkan seseorang untuknya. Diki dan Rina tampak terkejut melihatnya di sana. Rina bahkan tampak tak senang, merasa kehadiran Dinda bisa merusak momennya. Namun sebelum ada yang bisa berkata apapun, layar besar di belakang panggung tiba-tiba menyala. Gambar-gambar dokumen keuangan yang mencurigakan muncul, diikuti oleh video rekaman percakapan antara Diki dan seorang rekan bisnisnya yang membahas penggelapan dana. Kerumunan mulai berbisik. Beberapa tamu yang merupakan rekan bisnis Diki terlihat kaget dan langsung saling bertukar pandang. "Dinda, apa yang kau lakukan?" Suara Diki penuh kemarahan, namun suaranya hampir tenggelam oleh suara tamu yang mulai ribut. Dinda tersenyum tipis, menatapnya dengan mata tajam. "Aku hanya ingin memastikan bahwa semua orang di sini tahu siapa sebenarnya Diki dan Rina," ucapnya dengan nada dingin. Rina memucat, tangannya mencengkeram lengan Diki dengan panik. "Diki, apa ini? Apa maksudnya?" Tapi sebelum Diki bisa merespons, layar kembali menampilkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Rekaman percakapan antara Rina dan seorang pria yang jelas bukan Diki. "Aku hanya menikahi Diki demi uangnya. Begitu semua ini beres, aku bisa mendapatkan semua yang aku inginkan. Dia pikir aku mencintainya? Lucu sekali." Suara Rina terdengar jelas di ruangan itu. Tamu-tamu mulai terperangah. Beberapa orang yang tadi memuji kemesraan mereka kini mulai berbisik dengan ekspresi jijik. Wajah Diki berubah merah padam. Ia memandang Rina dengan ekspresi penuh kemarahan, sementara Rina terlihat panik dan ingin segera kabur dari panggung. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, seorang pria dengan setelan resmi mendekati Diki. "Maaf, Tuan Diki, Anda harus ikut dengan kami," ucap pria itu sambil menunjukkan lencana kepolisian. Diki membelalakan matanya. "Apa maksud Anda?" "Kami sudah menerima laporan lengkap mengenai kasus penggelapan dana yang Anda lakukan. Bukti-bukti sudah cukup kuat. Kami harus membawa Anda untuk penyelidikan lebih lanjut." Diki mencoba membela diri, tetapi semua mata di ruangan itu sudah menghakimi. Sementara itu, Rina melangkah mundur, berharap bisa menyelinap pergi tanpa disadari. Namun Dinda sudah mengantisipasi itu. "Kemana kamu mau pergi, Rina?" Dinda berkata dengan nada lembut, namun tajam. Rina membeku di tempatnya. Di layar, muncul lagi bukti lain, transaksi mencurigakan yang menunjukkan bahwa sebagian uang hasil korupsi juga masuk ke rekening pribadinya. "Sepertinya kau juga harus ikut dengan mereka," lanjut Dinda sambil tersenyum sinis. Diki dan Rina kini terjebak dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Pesta yang mereka harapkan menjadi ajang pamer justru berakhir menjadi malam kejatuhan mereka. Dinda, wanita yang menang dengan elegan. Saat Diki dan Rina dibawa pergi, Dinda berdiri di tengah ruangan dengan tenang. Beberapa tamu yang awalnya menatapnya rendah kini mendekatinya dengan tatapan penuh rasa hormat. "Luar biasa, Nona Dinda," ujar salah satu pebisnis yang selama ini memihak Diki. "Sepertinya saya salah menilai siapa yang sebenarnya layak dihormati." Dinda hanya tersenyum. Ia tidak perlu membalas dendam dengan cara kotor. Cukup dengan membiarkan kebenaran berbicara. Malam itu,
Ia membuktikan bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Ia telah bangkit. Dan kali ini, ia menang dengan cara yang paling elegan. Suasana pesta yang semula penuh dengan tawa dan kebanggaan mendadak hening saat seorang wanita bergaun hitam anggun melangkah masuk ke dalam aula megah. Aura percaya diri yang terpancar dari dirinya membuat banyak tamu menoleh, berbisik-bisik penuh rasa penasaran. Dinda, wanita yang dulu diremehkan, ditinggalkan tanpa belas kasihan, kini kembali dengan citra yang jauh berbeda. Gaun hitamnya begitu elegan, membalut tubuhnya dengan sempurna. Sepatu hak tinggi yang ia kenakan berbunyi pelan di lantai marmer saat ia berjalan dengan kepala tegak. Rambut panjangnya tertata indah, riasannya sederhana namun menonjolkan kecantikannya yang kini semakin berkelas. Beberapa tamu yang dulu mengenalnya sebagai istri sederhana Diki kini terkejut. Mereka tak pernah membayangkan bahwa wanita yang dulu dipandang sebelah mata kini bisa tampil seanggun ini. Diki, yang tengah bercengkerama dengan para koleganya, membeku di tempat saat melihat sosok itu. Gelas sampahnya di tangannya nyaris jatuh ketika matanya menangkap tatapan dingin dari Dinda. Di sampingnya, Rina merasakan kegelisahan yang sama. Tangannya refleks mencengkeram lengan Diki. "Kenapa dia ada di sini?" bisiknya panik. Diki tidak menjawab. Wajahnya yang semula penuh percaya diri kini berubah tegang. Ia tidak pernah mengundang Dinda, dan ia juga yakin Rina tidak akan sudi mengirim undangan pada wanita yang pernah menjadi istrinya. Jadi, bagaimana Dinda bisa ada di sini? Tegasnya langkah seorang pemenang. Dinda melangkah semakin dekat. Beberapa tamu yang mengenalnya tersenyum canggung, ada yang mengangguk hormat, sementara yang lain tampak ragu-ragu. Namun, Dinda tidak peduli. Ia hanya ingin melangkah ke arah dua orang yang dulu pernah mengkhianatinya, Diki dan Rina. Begitu sampai di hadapan mereka, Dinda berhenti. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan sorot mata tajam yang membuat Rina semakin gelisah. "Dinda." Akhirnya Diki membuka suara. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Dinda mengangkat alis. "Oh, jadi kau masih ingat namaku?" ujarnya santai, namun penuh sindiran. Beberapa tamu di sekitar mereka mulai memperhatikan percakapan itu, merasa ada sesuatu yang menarik tengah terjadi. "Untuk apa kau datang ke sini?" tanya Rina, berusaha menjaga wibawanya. Namun, nada suaranya bergetar. Dinda tersenyum tipis. "Oh, aku hanya ingin melihat bagaimana kehidupan kalian setelah menyingkirkanku. Pesta yang mewah, ya." Matanya menyapu seluruh ruangan. "Tapi kau tahu, Rina, semewah apapun pesta ini, tidak akan bisa menyembunyikan sesuatu yang busuk." Rina menegang. Ia melirik Diki yang juga tampak tidak nyaman. Sementara itu, beberapa orang mulai berbisik. Ada sesuatu dalam nada bicara Dinda yang membuat mereka penasaran. Dinda tidak terburu-buru. Ia menikmati momen ini. Momen di mana Diki dan Rina yang dulu meremehkannya kini mulai kehilangan kendali. Momen di mana ia, Dinda, adalah sosok yang lebih unggul dari mereka. Dan ini baru permulaan. Dinda berdiri tegak di tengah aula mewah itu, tatapannya penuh ketegasan. Ia menyapu pandangan ke seluruh ruangan, melihat ekspresi tamu-tamu yang mulai penasaran dengan apa yang akan terjadi. Diki dan Rina, yang sejak awal sudah gelisah dengan kehadiran Dinda, kini mulai menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Ruangan yang tadi dipenuhi suara gelak tawa dan musik kini berubah menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Dinda yang dengan percaya diri menggenggam sebuah map coklat di tangannya. Dengan langkah anggun, ia melangkah lebih dekat ke arah Diki dan Rina, lalu mengangkat map itu. "Aku datang bukan hanya untuk memberi selamat pada kalian," ucapnya dengan suara lantang. "Tapi juga untuk memastikan bahwa malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan bagi kalian berdua." Diki menelan ludah, tangannya mengepal kuat. "Apa maksudmu, Dinda?" tanyanya dengan suara bergetar, berusaha mempertahankan gengsinya di depan tamu. Dinda tersenyum tipis. "Maksudku? Oh, Diki, aku hanya ingin berbagi sedikit cerita kepada semua orang yang hadir di sini." Ia menoleh ke arah tamu yang masih memperhatikan mereka dengan penuh antusias. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, keserakahan, dan kejahatan. Beberapa orang mulai berbisik-bisik,
penasaran dengan arah pembicaraan Dinda. Rina, yang sejak tadi diam, kini melangkah maju, berusaha menahan diri. "Kau tidak seharusnya ada di sini," katanya ketus. "Ini pernikahanku. Pergi sebelum aku menyuruh keamanan mengusirmu." Dinda tertawa kecil. "Mengusirku? Kau pikir aku datang tanpa persiapan?" Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat ke arah pintu masuk. Seketika, beberapa pria berseragam masuk, diikuti oleh seorang pria dengan jas rapi yang membawa beberapa dokumen di tangannya. Seorang tamu berbisik, "Itu polisi dan pengacara." Seluruh aula kembali hening. Diki dan Rina langsung memucat. Polisi yang masuk langsung berjalan ke sisi Dinda. Kemudian salah satu dari mereka mengangkat tangan. "Kami mendapat laporan dan bukti kuat tentang kasus percobaan pembunuhan dan penipuan yang melibatkan 2 orang di pesta ini." Beberapa tamu terkejut. Ada yang mulai berbisik, ada pula yang menatap Diki dan Rina dengan ekspresi tak percaya. Dinda menatap Diki dengan sorot mata tajam. "Kau pikir aku akan diam saja setelah semua yang kalian lakukan?" Diki kehilangan kata-kata. "Dinda, kau tidak bisa melakukan ini." "Oh, aku bisa." Dinda tersenyum. "Dan aku sudah memastikan bahwa kalian akan mendapatkan apa yang pantas." Seketika, pengacara yang berdiri di samping polisi mulai membacakan isi dokumen yang mereka bawa. Berdasarkan bukti rekaman percakapan dan transfer uang yang sudah dikumpulkan, terbukti bahwa Diki dan Rina pernah merencanakan untuk mencelakai Nyonya Dinda saat ia sedang mengandung. Selain itu, ada pula bukti penipuan dalam bisnis yang melibatkan keduanya. Semua tamu yang hadir terkejut. Beberapa mulai mengutuk Diki dan Rina. "Astaga, aku tidak menyangka Diki sejahat itu. Benar-benar memalukan, padahal selama ini mereka terlihat begitu bahagia. Kasihan Dinda, dia dikhianati dan hampir dibunuh. Tapi lihat dia sekarang, dia lebih kuat." Rina mulai panik. Ia meraih lengan Diki dengan kasar. "Diki, katakan sesuatu. Ini pasti rekayasa." Diki sendiri kini sudah kehilangan akal sehatnya. Ia menggeleng panik, mencoba mencari alasan. "Ini fitnah. Ini jebakan. Aku tidak pernah melakukan itu." Dinda menatapnya dengan penuh kepuasan. "Fitnah." Ia mengeluarkan sebuah ponsel dan menekan tombol putar. Ruangan kembali hening. Dari ponsel itu, terdengar jelas rekaman suara Diki dan Rina. "Kau harus melakukan sesuatu. Dinda sedang mengandung. Jika anak itu lahir, semuanya akan semakin rumit." "Aku tahu. Tapi kita harus cari cara yang aman. Kecelakaan? Atau sesuatu yang lebih pelan. Selama dia dan anaknya hilang, kita akan baik-baik saja." Semua tamu kini menatap Diki dan Rina dengan penuh kebencian. Rina menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya mulai gemetar. Diki tampak seperti kehilangan semua warna di wajahnya. Seorang polisi akhirnya melangkah maju. "Diki dan Rina, kalian berdua ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan dan penipuan." Diki menggeleng panik. "Tidak, tidak. Aku bisa menjelaskan. Ini tidak mungkin." Namun, tidak ada yang mendengarkan. Tamu-tamu yang hadir mulai menatap jijik. Beberapa orang yang dulu memuji kehidupan Diki dan Rina kini mencemooh mereka. Saat polisi menggiring mereka pergi, Dinda tersenyum puas. Ia tahu, ini adalah akhir dari penderitaannya. Dan ini adalah awal dari kehidupan barunya yang lebih baik. Diki dan Rina berdiri di tengah aula dengan wajah pucat pasi. Teriakan mereka yang berusaha membela diri hanya terdengar seperti angin lalu bagi tamu-tamu yang kini menatap mereka dengan penuh penghinaan. "Kalian semua percaya pada rekayasa ini?" Diki berusaha mengangkat suaranya, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya. "Aku tidak pernah melakukan kejahatan yang dituduhkan padaku. Semua ini pasti ulah Dinda yang ingin membalas dendam." Rina ikut menimpali dengan nada tinggi. "Benar. Dinda hanya iri karena aku yang akhirnya mendapatkan Diki. Ini semua bohong." Namun, tak ada satupun tamu yang tampak membela mereka. Seorang pria tua, salah satu rekan bisnis Diki,
menggelengkan kepala. Aku tak menyangka kau sejahat ini, Diki. Aku sudah lama mendengar desas-desus tentang perbuatanmu, tapi aku masih mencoba percaya padamu. Rupanya aku salah. Seorang wanita dari kalangan sosialita mencibir ke arah Rina. Dan kau, Rina? Kau selalu pamer tentang betapa bahagianya hidupmu. Ternyata kau hanya seorang wanita licik yang tak lebih dari pengkhianat. Desisan dan bisikan semakin memenuhi ruangan. Diki dan Rina mulai merasa kehilangan kendali. Tidak, ini tidak adil. Kalian tidak tahu apa-apa. Rina meraung, matanya liar mencari seseorang yang mungkin masih berpihak padanya. Namun, semua orang perlahan menjauh. Kehancuran dimulai. Seorang pria berkemeja rapi, salah satu investor utama bisnis Diki, melangkah maju dengan ekspresi kecewa. Kalau semua ini benar, maka aku tak bisa lagi mempertahankan kerja sama kita. Mulai malam ini, semua investasi dan kontrak bisnis yang kita buat akan dibatalkan. Diki terhenyak. Apa? Tidak. Kau tidak bisa begitu saja menarik investasi. Pria itu menatapnya tajam. Bisnismu dibangun di atas kebohongan dan kejahatan. Aku tidak ingin namaku dikaitkan dengan seorang penipu dan percobaan pembunuh. Beberapa tamu lain yang juga rekan bisnis Diki mulai mengangguk setuju. Salah satunya bahkan langsung menelepon asistennya untuk menarik dana mereka dari perusahaan milik Diki. Rina semakin panik. Diki, lakukan sesuatu. Kita tidak bisa kehilangan semuanya begitu saja. Namun, sebelum Diki bisa merespons, manajer hotel tempat mereka mengadakan pesta mendekati mereka dengan ekspresi dingin. Tuan Diki, Nona Rina, kami baru saja menerima kabar bahwa pembayaran untuk acara ini belum lunas. Jika kalian tidak bisa membayarnya sekarang, kami akan segera menghentikan pesta ini. Wajah Rina memucat. Apa? Bagaimana bisa? Bukankah sudah dibayar? Manajer itu menggeleng. Ada cek yang dikembalikan dan transfer yang gagal. Jika dalam waktu 5 menit tidak ada pembayaran, kami akan meminta Anda untuk pergi. Tamparan itu begitu keras bagi Diki dan Rina. Mereka yang tadi berdiri di puncak kemewahan, kini bahkan terancam diusir dari pesta mereka sendiri. Dinda, wanita yang menang. Dinda yang sejak tadi hanya diam menikmati kehancuran mereka, akhirnya melangkah maju. Dengan senyum anggun, ia mendekat ke arah Rina dan Diki yang kini hampir kehilangan segalanya. Lucu sekali melihat kalian panik begini, katanya dengan nada tenang. Dulu, saat aku memohon agar kalian tidak menghancurkan hidupku, kalian hanya tertawa dan menyuruhku pergi. Sekarang, lihatlah siapa yang tertawa terakhir. Diki mendongak dengan tatapan penuh kebencian. Dinda, aku bersumpah, aku akan membalas semua ini. Dinda hanya menggeleng kecil. Membalas? Dengan apa? Kekayaanmu sudah lenyap. Reputasimu hancur. Bahkan para tamu di sini sudah tak ingin mengenalmu lagi. Rina menangis histeris. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa hidup tanpa kemewahan. Dinda menatapnya dengan penuh rasa puas. Kemewahan yang kau banggakan berasal dari menghancurkan hidup orang lain. Sekarang, kau bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Beberapa polisi yang sejak tadi menunggu akhirnya bergerak. Kami harus membawa Diki dan Rina untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diki mencoba memberontak, tapi sia-sia. Rina bahkan sudah kehilangan kekuatannya untuk melawan. Saat keduanya dibawa keluar, Dinda menarik napas dalam. Matanya menyapu ruangan, melihat semua orang masih menatapnya dengan penuh kekaguman. Seorang wanita dari kelompok sosialita mendekatinya. Dinda, kau benar-benar luar biasa. Kami semua tidak menyangka bahwa wanita yang dulu diremehkan itu justru menjadi pemenang sejati. Dinda tersenyum. Aku hanya mengambil kembali hakku. Malam itu, pesta yang seharusnya menjadi ajang pamer kemewahan bagi Diki dan Rina berubah menjadi panggung kehancuran mereka. Dan bagi Dinda, itu adalah malam kemenangan. Dinda melangkah keluar dari aula hotel dengan langkah anggun dan penuh percaya diri. Angin malam yang lembut menyapu wajahnya, seakan ikut merayakan kemenangan yang baru saja diraihnya.
Pesta yang seharusnya menjadi ajang pamer kemewahan bagi Diki dan Rina telah berubah menjadi panggung kehancuran mereka. Kini, Dinda tidak ingin lagi menoleh ke belakang. Mobil pribadinya telah menunggu di depan hotel. Seorang supir dengan sigap membukakan pintu untuknya. Ia duduk dengan tenang, lalu menghela napas panjang. Dalam hati, ia tahu bahwa ini bukan akhir, tetapi justru awal dari kehidupan yang lebih baik. Di layar ponselnya, ada beberapa pesan masuk dari orang-orang yang dulu meremehkannya. Ada yang meminta maaf, ada yang ingin menjalin hubungan kembali, dan ada pula yang sekadar memberikan pujian atas keberhasilannya. Dinda hanya tersenyum kecil. Ia tak tertarik untuk membalas mereka. Satu pesan yang menarik perhatiannya datang dari sahabat lamanya, Siska. Dinda, kau benar-benar luar biasa. Aku bangga padamu. Ayo kita bertemu. Aku ingin tahu semua tentang perjalananmu. Dinda tersenyum hangat. Siska adalah salah satu dari sedikit orang yang tetap mendukungnya di masa-masa sulit. Ia membalas pesan itu dengan singkat. Tentu, SIS. Aku akan mengatur waktu. Setelah itu, ia menutup matanya sejenak, menikmati ketenangan yang kini bisa ia rasakan setelah bertahun-tahun dihantui oleh luka masa lalu. Kembali ke rumah, kembali ke cinta sejati. Dinda sampai di rumahnya, sebuah hunian mewah yang berhasil ia bangun dari kerja kerasnya. Begitu membuka pintu, suara ceria anaknya menyambutnya. Ibu pulang. Dinda tersenyum lebar dan segera merentangkan tangan. Anak laki-lakinya, Rehan, berlari menghampiri dan memeluknya erat. Di balik semua pencapaiannya, inilah kebahagiaan sejati bagi Dinda. Bagaimana harimu, sayang? Tanyanya lembut. Seru. Aku dapat nilai bagus di sekolah. Rehan menunjukkan buku nilainya dengan bangga. Dinda mengusap kepala putranya dengan penuh kasih. Ibu sangat bangga padamu. Di sisi lain, seorang pria berdiri dengan tatapan hangat. Dia adalah Armand, sahabat lama Dinda yang kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Kau baik-baik saja? Armand bertanya sambil menyodorkan segelas teh hangat. Dinda mengangguk. Ya, malam ini, aku akhirnya menutup lembaran lama. Armand menatapnya dengan penuh pengertian. Dinda, kau sudah melalui banyak hal. Aku yakin, mulai sekarang, tak ada lagi yang bisa menjatuhkanmu. Dinda menatap pria itu dalam-dalam. Armand adalah seseorang yang selalu ada di sisinya, sejak ia jatuh hingga bangkit kembali. Pria itu mencintainya dengan tulus, bukan karena penampilannya atau hartanya, tapi karena dirinya yang sebenarnya. Aku beruntung memiliki orang-orang baik di sekitarku, kata Dinda dengan senyum lembut. Armand tertawa kecil. Dan aku beruntung bisa menjadi bagian dari perjalananmu. Diki dan Rina, kehancuran yang tak bisa dihindari. Di sisi lain kota, Diki dan Rina tengah menghadapi mimpi buruk yang baru saja dimulai. Kehidupan mewah mereka runtuh dalam hitungan jam. Setelah ditangkap oleh polisi untuk diinterogasi, mereka dibebaskan dengan jaminan. Tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa semua orang kini membenci mereka. Bisnis Diki benar-benar hancur. Semua investor menarik dananya, pelanggan mulai meninggalkan perusahaannya, dan bank menolak memberikan pinjaman. Bahkan, rumah mewah yang mereka tinggali sudah disita sebagai jaminan atas utang yang menumpuk. Rina menjerit histeris ketika seorang petugas datang untuk menyegel rumah mereka. Tidak, ini rumahku. Kalian tidak bisa mengambilnya. Petugas itu hanya menatapnya dingin. Rumah ini dibeli dengan uang hasil penipuan dan utang yang tak terbayarkan. Kalian punya waktu 1 minggu untuk mengosongkan tempat ini. Diki duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Apa yang harus kita lakukan? Rina meratap, matanya penuh ketakutan. Diki mengusap wajahnya yang penuh keringat dingin. Aku tidak tahu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Diki merasa benar-benar hancur. Tak ada lagi yang bisa ia banggakan. Dan sementara mereka terperosok dalam keterpurukan, Dinda justru semakin bersinar dalam kehidupannya yang baru. Awal baru untuk Dinda. Pagi itu, Dinda duduk di balkon rumahnya, menikmati secangkir kopi hangat. Sinar matahari pagi menyentuh kulitnya dengan lembut, memberikan kehangatan yang menenangkan.
Ia membuka ponselnya dan melihat undangan dari sebuah acara bisnis bergengsi. Kini, ia bukan lagi wanita yang diremehkan, melainkan seorang pengusaha sukses yang dikagumi banyak orang. Dinda tersenyum. Ia telah melalui begitu banyak hal, tetapi semua itu membentuknya menjadi wanita yang kuat dan tak tergoyahkan. Dinda tak lagi peduli pada Diki dan Rina. Masa lalu sudah terkubur. Yang terpenting sekarang adalah dirinya, anaknya, dan orang-orang yang benar-benar mencintainya. Ia menyesap kopinya, lalu menatap ke langit. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Beberapa tahun berlalu, Dinda semakin sukses dalam bisnisnya. Ia tak hanya menjadi seorang wanita mandiri, tetapi juga sosok ibu yang luar biasa bagi Rehan. Anaknya tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakti, menjadi kebanggaan dalam hidupnya. Namun, di balik semua keberhasilannya, Dinda tetaplah manusia biasa. Ada satu bagian dalam hatinya yang masih menyimpan luka lama. Luka yang telah sembuh, tetapi sesekali terasa nyeri saat ia mengenangnya. Suatu sore, ketika ia berjalan di taman bersama Rehan, langkahnya terhenti. Di bangku tua di sudut taman, seorang pria dengan pakaian lusuh duduk dengan wajah penuh keputusasaan. Matanya kosong, tubuhnya kurus, dan rambutnya berantakan. Itu Diki. Pria yang dulu begitu sombong, kini tak lebih dari seorang pria yang kehilangan segalanya. Tak ada lagi pesona, tak ada lagi gengsi. Hanya bayang-bayang seorang pria yang tenggelam dalam penyesalan. Rina sudah lama meninggalkannya, tak sanggup hidup dalam kesengsaraan. Ia memilih pergi dengan pria lain, meninggalkan Diki yang jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Dinda menatapnya sejenak. Ada rasa iba di hatinya, tetapi tidak ada dendam. Justru ia bersyukur, karena dari rasa sakit yang Diki berikan dulu, ia menjadi wanita yang jauh lebih kuat. Tanpa berkata apa-apa, Dinda membuka dompetnya dan menyelipkan sejumlah uang di tangan Diki yang gemetar. Diki menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dinda," suaranya lirih dan bergetar. Dinda tersenyum kecil. "Aku tidak butuh balas dendam. Hidup sudah memberikanmu pelajaran." Setelah itu, ia menggandeng tangan Rehan dan pergi meninggalkan pria yang dulu pernah ia cintai, tetapi juga pernah membuatnya terluka begitu dalam. Nasihat dari kisah ini. Kisah Dinda mengajarkan bahwa hidup selalu memberi kesempatan bagi siapa saja untuk bangkit. Ketika seseorang dikhianati dan diremehkan, itu bukan akhir dari segalanya. Justru, luka dan rasa sakit bisa menjadi bahan bakar untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Karma selalu bekerja dengan caranya sendiri. Orang yang berlaku curang dan menyakiti orang lain suatu saat akan menerima akibatnya. Dan bagi mereka yang pernah tersakiti, jangan biarkan kebencian menguasai hidup. Kesuksesan dan kebahagiaan sejati adalah balas dendam terbaik. Dinda tidak memilih untuk membalas dendam dengan cara yang kejam. Ia memilih untuk membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri tegak, menjadi lebih baik, dan akhirnya, membiarkan hidup itu sendiri yang menghukum mereka yang pernah menyakitinya. Salam sapa dan penutup. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Hidup ini seperti roda yang berputar. Terkadang kita berada di bawah, tetapi dengan usaha, ketekunan, dan hati yang teguh, kita bisa bangkit dan mencapai puncak. Jangan pernah meremehkan seseorang, karena waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar kuat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetaplah percaya bahwa kebaikan dan ketulusan hati akan selalu membawa kita ke tempat yang lebih baik. Hati berkilau-kilauan.